Akhirnya, kabar yang selama ini ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh Indonesia, benar-benar datang juga. Bukan hoax, bukan rumor, dan bukan janji kosong. Dana pesangon dan dana pensiun resmi mulai dicairkan minggu ini. Ya, minggu ini. Buat kamu yang selama ini bertanya, kapan sih cairnya? Atau bahkan sudah hampir menyerah karena kabar simpang siur di grup WhatsApp, sekarang waktunya kamu dengarkan baik-baik. Di video ini kita akan bahas semua hal penting secara tuntas dan jelas. Siapa yang berhak menerima dari instansi mana saja penerimanya? Kapan tepatnya dana mulai ditransfer ke rekening? Dan bagaimana cara mengecek apakah kamu termasuk dalam daftar penerima tersebut? Kita tahu, banyak di antara kamu yang telah mengabdi puluhan tahun sebagai PNS, ASN, atau karyawan BUMN. Sekarang, akhirnya waktunya tiba untuk menerima hak yang memang sudah seharusnya kamu dapatkan. Masalahnya, informasi resmi seringkali datang terlambat, tidak jelas, bahkan sulit diakses. Banyak yang sudah bolak-balik ke bank atau kantor instansi, tapi tetap belum mendapat kepastian. Nah, disinilah pentingnya video ini, karena kami telah merangkum informasi langsung dari sumber-sumber resmi dan terpercaya, dan akan menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ini bukan sekadar soal uang pesangon, tapi soal hak kamu, hasil kerja keras, dan pengabdian panjang yang layak dihargai. Dan kabar baiknya, tahun ini proses pencairan dilakukan secara digital. Sistem baru ini disebut digital disbursement, di mana dana langsung ditransfer ke rekening penerima tanpa perlu antre, tanpa perlu datang ke kantor, dan tanpa formulir rumit. Namun tentu, ada beberapa syarat dan ketentuan yang wajib kamu penuhi. Banyak orang sering melewatkan hal penting ini, lalu heran kenapa dana mereka belum masuk. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir, supaya tidak kehilangan hak hanya karena kurang informasi. Di bagian berikutnya, kami akan tampilkan daftar penerima tahap pertama, lengkap dengan nama instansi, wilayah, serta tautan resmi untuk pengecekan status penerima. Kalau kamu, orang tua kamu, atau tetangga kamu termasuk dalam kategori ini, jangan simpan informasi ini sendiri. Bagikan sekarang juga. Bisa jadi, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Sekarang, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering muncul. Kapan tepatnya dana pesangon dan pensiun ini cair? Berdasarkan pernyataan resmi pemerintah, proses pencairan sudah dimulai sejak hari Senin minggu ini. Artinya, mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan, penerima manfaat akan mulai melihat saldo rekening mereka bertambah. Tapi perlu diingat, proses ini dilakukan bertahap dan terstruktur. Jadi tidak semua penerima akan menerima dana pada hari yang sama. Ada yang masuk lebih dulu, dan ada yang menyusul di hari-hari berikutnya. Hal ini wajar mengingat jumlah penerima mencapai ratusan ribu, hingga jutaan orang di seluruh Indonesia. Pencairan dilakukan melalui sistem digital yang terhubung langsung dengan rekening penerima. Tidak perlu datang ke kantor atau menandatangani berkas manual. Namun, keakuratan data rekening menjadi hal yang sangat penting. Kalau ada kesalahan nama, nomor rekening yang tidak aktif, atau data yang belum diperbarui, pencairan bisa tertunda. Jadi pastikan sekarang juga bahwa nama dan nomor rekening kamu sesuai dengan data di sistem instansi. Lalu, siapa saja yang berhak menerima pencairan ini? Kebijakan ini ditujukan untuk mereka yang sudah pensiun atau diberhentikan secara resmi dari instansi pemerintah, BUMN, atau lembaga negara, termasuk juga pegawai non-ASN yang terdaftar dalam program pensiun tertentu, serta pegawai honorer yang memenuhi masa kerja sesuai ketentuan. Tahun ini, fokus pencairan diarahkan pada dua kelompok besar, pensiunan yang telah menyelesaikan administrasi dan lolos verifikasi, pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK atau pensiun dini, karena restrukturisasi organisasi atau efisiensi anggaran. Beberapa instansi yang sudah dipastikan memulai pencairan, antara lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta sejumlah BUMN besar seperti PT Pos Indonesia, Telkom Indonesia, dan beberapa perusahaan daerah yang baru saja merasionalisasi pegawai. Untuk wilayah, hampir seluruh provinsi sudah masuk tahap pencairan, dimulai dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Wilayah lain akan menyusul dalam minggu-minggu mendatang. Jadi, jika kamu belum menerima, jangan panik. Bisa jadi hanya menunggu giliran. Yang juga menarik, tahun ini pemerintah menggandeng bank-bank nasional dan daerah agar proses distribusi lebih cepat dan merata. Bank yang terlibat antara lain, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta Bank Pembangunan Daerah seperti Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, dan lainnya. Dengan sistem perbankan yang kini terintegrasi dengan data Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan instansi masing-masing, pencairan bisa dilakukan lebih cepat, aman, dan transparan. Jika rekening kamu terdaftar di salah satu bank tersebut,
kemungkinan besar kamu akan menjadi penerima di gelombang awal. Tapi sebelum berharap dana segera masuk, pastikan dulu kamu benar-benar termasuk penerima tahap ini. Daftar penerima tidak dipublikasikan secara terbuka di media sosial, melainkan disampaikan melalui jalur resmi instansi. Kamu bisa cek melalui portal resmi instansi tempat kamu bekerja dulu, atau melalui email dan pesan resmi, jika sebelumnya kamu pernah mengisi formulir pensiun digital. Beberapa instansi juga mengirimkan notifikasi via SMS atau WhatsApp resmi. Namun, hati-hati terhadap penipuan. Sekarang banyak modus yang mengatasnamakan pencairan dana pensiun. Mereka bisa meminta data pribadi, NIK, nomor rekening, bahkan kode OTP. Ingat baik-baik, pencairan dana pesangon dan pensiun tidak dipungut biaya apapun. Prosesnya gratis dan langsung ke rekening penerima. Jadi kalau ada pihak yang meminta transfer uang atau data pribadi dengan alasan mempercepat proses, itu pasti penipuan. Lalu bagaimana kalau kamu belum menerima info apapun sampai sekarang? Jangan langsung menyimpulkan kamu tidak termasuk penerima. Bisa jadi data kamu belum diperbarui di sistem. Misalnya kamu pindah alamat, ganti nomor HP, atau rekening lama sudah ditutup. Hal-hal seperti ini sering menyebabkan keterlambatan pencairan. Solusinya, segera lakukan konfirmasi manual. Beberapa instansi menyediakan hotline khusus untuk mengecek status pencairan. Kamu juga bisa menghubungi bagian kepegawaian atau keuangan di instansi tempat kamu terakhir bekerja. Jika kamu sudah memenuhi syarat dan belum menerima dana, datanglah langsung ke kantor cabang bank yang bekerja sama. Bawa KTP, buku tabungan, dan dokumen pensiun. Petugas akan membantu memeriksa apakah namamu sudah masuk dalam sistem pencairan. Perlu diingat juga, jumlah dana yang diterima setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung masa kerja, jabatan terakhir, dan status kepegawaian. Jadi wajar, kalau ada teman atau rekan kerja yang menerima jumlah lebih besar atau lebih kecil, semuanya dihitung berdasarkan formula resmi dari pemerintah dan instansi masing-masing. Dana pesangon biasanya mencakup gaji pokok terakhir, tunjangan masa kerja, dan kompensasi tambahan jika ada. Sedangkan dana pensiun dihitung dari program pensiun yang diikuti, termasuk iuran mandiri seperti Taspen, Dapen BUMN, atau BPJS Ketenagakerjaan. Dan satu hal penting, jika penerima sudah meninggal dunia, dana pensiun atau pesangonnya akan diberikan kepada ahli waris yang sah. Namun, prosesnya memerlukan dokumen tambahan seperti akta kematian, surat keterangan ahli waris, dan legalisasi dari kelurahan atau kecamatan. Jadi bagi keluarga yang berhak, segera lengkapi dokumennya, agar proses pencairan berjalan lancar. Kami akan terus memberikan update terbaru tentang pencairan ini, termasuk gelombang berikutnya, kebijakan tambahan, dan panduan klaim untuk yang belum menerima. Jadi, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dalam waktu dekat, kami juga akan membuat tutorial lengkap cara cek status penerima secara online, lengkap dengan tampilan situs dan formulir yang harus kamu isi. Dan, pesan terakhir, apapun jumlah dana yang kamu terima, gunakan dengan bijak. Ini adalah hasil kerja keras dan pengabdian selama bertahun-tahun. Jangan terburu-buru menghabiskannya. Sisihkan sebagian untuk dana darurat, investasi jangka panjang, atau usaha kecil yang bisa menopang kehidupan di masa pensiun. Yang terpenting, jaga keamanan data pribadi kamu. Gunakan hanya jalur resmi, dan jangan pernah memberikan informasi pribadi ke pihak yang tidak jelas.